Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang saya bisa kembali berada di channel ini. Salam sehat selalu. Mari hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, tema yang akan saya sampaikan di renungan yang singkat hari ini adalah mengapa aku, mengapa Tuhan. Mari kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 39 ayat yang ketiga. Mari Bapak Ibu perhatikan firman ini. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Sebuah pergumulan yang tidak mudah dihadapi oleh pemazmur. Bagaimana hari-hari yang ia lalui, ia mengalami sebuah keadaan yang tidak menyenangkan. Ia mengalami penderitaan yang makin hari makin berat. Sehingga dia berkata, aku keluh Tuhan, aku diam, aku membisu. Bahkan mungkin di dalam benaknya dia bertanya, Tuhan, kenapa aku harus mengalami ini semua? Mengapa aku harus mengalami penderitaan? Saudara, ini sebuah pergumulan yang tidak mudah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, sebagai anak-anak Tuhan, mungkin hari ini Anda sedang mengalami apa yang pemazmur alami. Bagaimana Anda hari ini harus menanggung sebuah penderitaan di tengah keluargamu. Anda harus menanggung beban-beban yang berat. Anda harus mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Saudara, mungkin kita bertanya, Tuhan, kenapa aku harus mengalami ini? Kenapa aku harus menderita seperti ini? Bukankah aku sudah setia? Bukankah aku sudah ikut Engkau? Bukankah aku sudah melayani Engkau dengan sepenuh hatiku? Tetapi mengapa aku harus mengalami penderitaan di tengah pelayananku? Dan banyak lagi Bapak Ibu, kita mungkin akan bertanya kepada Tuhan, why? Mengapa Tuhan? Mengapa aku harus mengalami hal-hal yang demikian? Saudara, saya ingin mau katakan, ketika Anda diberkati Tuhan begitu melimpah, ketika Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya yang luar biasa kepada hidupmu, engkau enggak pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa engkau memberkati aku? Tetapi ketika hari ini Anda mengalami masalah yang berat, air matamu tertetes keluar begitu sangat luar biasa karena engkau tidak tahan menghadapi pukulan, penderitaan, aniaya, bahkan mungkin Anda mengalami tekanan batin. Saudara, mari hari ini jangan pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa aku Tuhan harus mengalami semuanya ini? Saya mau katakan pada pagi hari ini, ketika Anda menghadapi perkara-perkara yang seperti ini, ingatlah bahwa sekalipun engkau harus menghadapi air mata di tengah penderitaanmu ini, maka sebenarnya apa yang terjadi di mana Tuhan mengizinkan semuanya ini adalah sesuatu yang sangat baik. Ada kalanya cara berpikir kita keliru tentang Tuhan, sehingga kita berpikir Tuhan jahat terhadap hidup kita. Alkitab berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, saudara. Artinya Tuhan tidak pernah merancangkan apa yang jahat, apa yang tidak baik bagi hidup kita. Mari belajar berpikir yang baik, yang benar tentang Tuhan. Bahkan di tengah penderitaanmu, di sana pun Tuhan hadir. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan apa yang terjadi dalam hidupmu hari ini, ingatlah, itu adalah cara Tuhan, di mana engkau sedang diizinkan menghadapi penderitaan demi penderitaan. Tetapi ada maksud di balik apa yang kau alami ini. Karena Tuhan mau di balik semuanya ini, ketika engkau belajar menerima dengan sukacita, engkau rela menjalaninya, engkau belajar memahami rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidupmu, maka kisah hidupmu ini akan menjadi berkat, akan menjadi sebuah cerita
yang akan membawa sebuah kesaksian yang indah bahwa di tengah penderitaanmu Tuhan ada, Tuhan hadir. Engkau berjumpa dengan Tuhan. Dan sebagaimana Paulus berkata, meskipun aku di tengah siksaan, di tengah tekanan, di tengah kesulitan, justru kasih karunia Tuhan itu melimpah. Di saat aku lemah, maka aku kuat oleh karena Tuhan. Sebagaimana Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ingat sekalipun kau harus menghadapi semuanya ini, penderitaan demi penderitaan, ingat jangan bertanya lagi mengapa Tuhan. Tetapi mari bersyukurlah, jalani apa yang memang harus kau hadapi. Percayalah Tuhan itu setia, Dia tidak meninggalkan kita. Dia akan menguatkan, Dia akan menghibur, Dia akan memberikan kita kekuatan. Karena di tengah penderitaan itu, Tuhan tahu batas-batas apa yang menjadi kekuatan kita. Dan tidak akan ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Percayalah, orang-orang yang mau belajar setia dan melakukan kehendak Allah, pasti suatu saat akan melihat kemuliaan Tuhan. Sebagaimana Paulus berkata, penderitaanku yang aku alami ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Puji Tuhan. Kiranya Anda dikuatkan hari ini. Tetaplah semangat, tetaplah kuat, jangan putus asa. Berharaplah kepada Tuhan, banyak berdoa, dan Tuhan itu baik bagi kita. Puji Tuhan. Shalom.